Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Usunita. Nah, tahun ajaran baru ini Usunita akan belajar bersama kalian di kelas 5. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang mengaji surat At-Tin. Tapi sebelum kita ke materi, ayo kita bersama-sama murojaah dulu ya surat At-Tinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, surat At-Tin itu adalah termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah. Karena apa? Karena surat At-Tin itu turun di kota Mekah. Nah, surat At-Tin termasuk surat yang ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Nama surat At-Tin ini diambil dari kata yang pertama, yaitu At-Tin, yang artinya buah tin. Di dalam surat At-Tin ini terdapat 4 sumpah, yaitu demi buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan negeri Mekah. Yuk kita lanjut lagi ke makna kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin ayat 1. Wattini wazzaitun. Nah, di ayat 1 ini menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Nah, kalian tahu bahwa sumpah yang diucapkan oleh Allah itu adalah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Nah, ini berlaku di surat At-Tin ayat 2. Wa turi sinin. Nah, di sini Allah bersumpah lagi, yaitu demi Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai itu apa? Gunung Sinai itu adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Lanjut lagi ke surat At-Tin ayat 3. Wa hadzal baladil amin. Nah, di ayat 3 ini Allah juga masih bersumpah, yaitu Allah menggunakan nama kota Mekah. Nah, kota Mekah ini sudah dijamin keamanannya oleh Allah, karena kota Mekah adalah kota yang mulia, tempat kelahiran Nabi Muhammad dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Nah, di surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sempurna.
Nah, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena bentuk jasmaninya yang lengkap, mulai dari kita mempunyai tangan, kaki, terus lengkap dengan panca inderanya. Dan melalui ayat 4 ini Allah juga mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah karena sudah dikasih kesempurnaan. Dan kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia itu harus digunakan untuk kebaikan. Lanjut lagi ke surat At-Tin ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, di ayat 5 ini ayat merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Karena apa? Ketika manusia itu dipengaruhi oleh hawa nafsunya dan akhirnya manusia itu ketika tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya maka bisa berbuat jahat. Nah, maka di situ manusia dapat dikatakan sebagai manusia yang rendah. Lanjut lagi surat At-Tin ayat 6. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di ayat 6 ini menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia, sedangkan kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia itu sendiri. Lanjut lagi ke surat At-Tin ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du bitin. Nah, ayat ini ditunjukkan kepada orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Di sini Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Tetapi orang-orang tersebut tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Yang terakhir surat At-Tin ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, di ayat 8 ini Allah bertanya lagi kepada orang yang ingkar bahwa Allah lah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Berdasarkan arti dari surat At-Tin di atas, kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena memiliki bentuk jasmani yang terbaik. Maka dari itu, manusia harus bersyukur. Manusia dapat jatuh menjadi manusia yang hina karena perbuatannya sendiri. Dan yang selanjutnya, Allah memuliakan dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Yang terakhir, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah, mereka akan mendapatkan pembalasan di hari kiamat. Nah, sekian materi PAI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.